kabar adik-adik? Wah, Kak Ruth senang banget hari ini kita bisa ibadah. Hari ini kita semua bersuka cita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kayaknya mungkin ada yang bertanya, Kak, kok hari Kamis kita ibadah ya, sekolah minggu ya? Ayo, siapa yang ingat bulan April kemarin kita memperingati hari Pintar, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib pada hari Jumat Agung. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau siapkan hati kita agar firman Tuhan kita dapat mengerti dan kita dapat konsentrasi nih, tidak bercanda-bercanda ibadahnya ya, supaya Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, hadirlah ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pintar semuanya. Semuanya berdoa dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, adik-adik. Lagunya, tadi kan kita minta Tuhan Yesus hadir nih. Kita nyanyi lagu Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Lanjut dengan lagu adik-adik masih inget nggak lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Masih inget kan adik-adik ya? Yuk kita semua bangkit berdiri. Mana? Oke, pintar semua. Mari kita menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
Shalom adik-adik kasih Tuhan. Hari ini hari besar. Mengapa? Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu yang boleh kami saksikan setiap hari. Dan hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan, sertai kami dengan roh. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, dibuka Alkitabnya. Udah disiapkan kan Alkitabnya ya? Ya, dari Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Ya, Amang bacakan, mari kita ikuti dengan seksama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, lalu memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh tertulis. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan kita Allah yang sangat-sangat maha kuasa. Dan kuasa Tuhan telah dinyatakan. Dia yang maha tinggi, dia yang maha mulia, menjadi manusia. Itu saat kita Natal kita rayakan kan? Allah menjadi manusia, firman-Nya menjadi daging, firman-Nya menjadi manusia. Nah, ternyata Tuhan menderita untuk menebus kita dari dosa dan kematian. Tapi Yesus tidak tinggal dalam kuburan. Dia bangkit. Itu kita rayakan dalam Paskah, bukan? Hari ini kita merayakan saat Tuhan Yesus naik ke surga. Apa artinya kenaikan? Artinya Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dialah Allah yang maha kuasa. Allah di atas semua ilah yang ada di dunia ini. Adik-adik, Tuhan kita, Dialah Tuhan yang maha kuasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia katakan dalam Matius 28, ayat yang ke-18, bahwa segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di langit, bahkan yang di bawah bumi, sudah digenggam, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi Dia memiliki semuanya. Dan berikutnya, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Coba buka Alkitabnya yuk, Yohanes 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata gini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia padamu. Murid-muridnya nggak jadi sedih. Makanya tadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya pulang justru dengan sukacita. Karena apa? Lebih baik kalau aku pergi, kata Tuhan. Ini bukan perpisahan ternyata. Tapi supaya Tuhan Yesus memberi pertolongan, penghiburan kepada kita lewat apa? Roh Kudus. 10 hari lagi kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Jangan lupa ya, 10 hari lagi kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa, Dia pergi ke sorga sana, supaya apa? Dia memberi rohnya kepada kita, anak-anak Tuhan, gerejanya. Nah, selain itu juga adik-adik, ayo kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yuk. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3. 4. Nah, ini yang luar biasa. Anak-anak Tuhan ketika berpisah, murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sudah kasih tahu sebelumnya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Adik-adik Tuhan, dikasih Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga
juga mempersiapkan tempat buat kita semua. Amang, pendeta, untuk orang tuamu, untuk kamu. Tempat di surga sana. Sehingga kewargaan kita adalah surga. Dan kita gak perlu bersedih. Kita tahu kita akan ke surga kelak. Nah itu makanya kemenangan kita waktu Paskah juga termasuk juga kemenangan kita untuk selama-lamanya. Tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah Allah dari segala Allah. Dan dia adalah Raja dari segala Raja. Dan kita adalah anak-anak Raja yang Maha Kuasa. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersuka karena kami punya juru selamat Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Puji kami, hormat kami, sembah kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, dan juga Allah dari segala ilah. Kami muliakan Kau. Kami bersuka karena Tuhan Yesus naik ke surga. Kami telah diberi jaminan. Dan biarlah anak-anak Tuhan hidup tetap dalam segala sukacita. Karena kami adalah anak-anak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat, engkau adalah anak Raja, engkau anak Tuhan. Engkau adalah anak Allah. Karena Tuhan kita telah naik ke surga. Shalom. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta dengan baik kan adik-adik? Pintar semuanya. Kak Ruth mau putar sedikit nih. Tadi Amang Pendeta bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada film nih mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan sama-sama. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga, sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bagaimana adik-adik sudah menyaksikan film kenaikan Tuhan Yesus kan? Bagaimana Tuhan Yesus dengan luar biasanya, dengan kuasanya naik ke surga. Luar biasa hebat ya. Benar tadi kata Amang Pendeta, dia adalah raja yang hebat, yang luar biasa. Untuk itu kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nanti di medley dengan sembahlah dan pujilah dia, karena dialah raja ya adik-adik ya. Habis itu kita lanjut lagi dengan memberikan persembahan nih. Lagunya Bawa Persembahanmu. Ya adik-adik ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Jangan lupa tanggal 29 kita ibadah tatap muka ya adik-adik ya. Ibadah YouTube-nya juga tetap ada. Sampai ketemu hari Minggu. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.